Nanti saja, setelah acara kelar, aku ingin memberimu hadiah lagi. Ujar Ustazah kemudian berlalu pergi meninggalkan Roy yang lagi terdiam duduk menatap kepergiannya. Sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Besoknya sholat id dimulai. Roy tak bisa berbuat banyak malam itu karena Vian begadang semalaman di rumahnya mempersiapkan acara hari ini. Roy bangun sekitar pukul setengah 6 dan langsung mandi bersiap menuju lapangan pesantren. Suara takbiran sudah menggema di sekitar lapangan itu. Saut menyahut menghiasi pesantren sampai masuk ke dalam rumah tiga ustadz senior ini. Begitu pula dengan Ustadz Fian dan Ustazah Aini. Ini adalah adha pertama di pesantren ini untuk Roy dan mereka bersiap memakai pakaian sholatnya masing-masing untuk Aid di sana. Ustazah menawarkan secangkir kopi untuk Roy sebelum sholat Id. Dia keluar dengan memakai mukena putih yang terlihat sangat cantik dan bersih. Ya, bibirnya bergincu, merah, wajahnya terlihat sangat halus dan putih. Dia datang ke kamar Roy, membawa kopi itu dan berdiri di depan pintu kamarnya. Kopi, tawar Aini. Berdiri, memakai mukena, tersenyum di depan Roy. Ia masuk perlahan ke kamar Roy dan melihat lelaki yang sudah menggeser pekerjaan suaminya itu berdiri memakai kaos dan sarung. Roy menghampirinya dan mengambil cangkir itu. Bukannya disunahin puasa dulu Ustazah sebelum sholat. Ujar Roy menyingkirkan cangkir itu, langsung menghandling tangan Ustazah. Masa? Roy menggenggam tangannya. Lelaki ini sudah menggantikan tugas sang suami kemarin. Juga jauh melewati kepintaran sang suami. Seperti menguasai wewenang lebih jauh lagi. Semua pesantren menghormatinya. Melihatnya tak melihat suaminya lagi menjadikan Roy kepala rumah tangga sesungguhnya. Aini balik mengusap tangan Roy, tangan laki yang menggeser otoritas suaminya. Sekarang Roy ingin mengklaimnya, menjadikannya yang memakai mukena ini sebagai salah satu wilayah kekuasaannya setelah ia melangkah. Antum udah sangat jauh ngelewatin suami anak. Antum mau minta diapain? Anak mau ustazah jadi kurban anak, ujar Roy pelan. Antum bandel sekali, balas ustazah. Antum boleh kurbannya sehabis id, bisiknya. Kemudian pergi meninggalkan Roy dan bilang sabar ya. Roy menahan diri sebelum id pagi itu. Selama mengikuti proses ID itu, pikiran Roy tak fokus. Pikirannya terus ke arah Aini. Kebetulan yang menjadi khotib dan imam itu adalah Ustadz Fian sendiri. Berkali-kali Roy melihat ke arah santriwati, ingin melihat di mana Aini berada. Hingga sholat Aid selesai dan sampai acara pemotongan hewan kurban. Sudah berkumpul para ustadz dan ustazah senior di sana untuk memutuskan hewan kurban mana yang akan disembeli. Hadir pula di sana Aini yang melihat Roy tersenyum pagi itu. Mereka melihat beberapa ustadz yang sudah mengasah krok yang tajam untuk melakukan adha pagi itu. Roy beserta ustadz senior lainnya menjadi tukang jagal dadakan. Ada beberapa hewan yang memang hendak dipotong. Sekarang ada juga dipotong nanti. Namun ketika hendak memotong tak ada yang bertanya ke Ustadz Fian hewan mana dulu yang hendak dipotong. Semua bertanya kepada Roy. Roy yang mempunyai keputusan bukan Fian. Sekarang para azatis lebih memandang Roy ketimbang suaminya Aini. Aini yang melihat Roy pagi ini hanya tersenyum. Pria inilah yang mempunyai keputusan, bukan sang suami, ujar Ustazah dalam hati. Akhirnya Roy memutuskan untuk menyembelih ketiga sapi terlebih dahulu sebelum beralih ke 7 kambing itu. Sapi pertama bersama Boim. Roy yang memimpin prosesi kurban itu dengan mudah menyelesaikannya. Begitu pula dengan sapi yang kedua juga ketiga. Semua bersyukur dan berbahagia setelah selesai ketiga sapi itu dikurbankan. Roy bersama Ustadz Boim dan Fian istirahat terlebih dahulu di dekat masjid sambil menunggu para santri mengambil pisau masing-masing
untuk melakukan pemotongan. Sambil mengobrol, Roy sudah tak melihat di sana. Ia harus pulang, pikir Roy. Ada kurban di rumah Pak Ustadz yang harus diurus, ujar Roy dalam hati. Tat, saya pulang dulu ya. Jangan dulu pulang kalau pemotongan belum selesai, perintah Roy ke Vian. Sip, ujar Ustadz menyelaminya dan juga pamit ke Ustadz Boim. Segera Roy pergi ke atas merasakan mulai naik karena ingin mengambil kurban sesungguhnya itu. Sampai di sana Roy bersih-bersih terlebih dahulu sebelum akhirnya salin memakai pakaian santai. Sambil memakai kaosnya, ia melihat ke arah pesantren. Terlihat ramai pesantren merayakan lebaran ini tanpa dihadiri mudir. Roy melihat Aini keluar dari rumahnya memakai gamis putih dan jilbab pinknya. Dia melihat Roy memakai kaos santai itu. Aini sedang memegang mangkuk es sirup, kemudian ia taruh di atas meja dan duduk di atas lantai pipir rumahnya. Ia duduk menjadikan kedua tangannya itu ke belakang sebagai sandaran menjadi. Gimana prosesnya? Lancar, tanya Aini. Lancar, ujar Roy ikut duduk di pipir itu di belakang Ustazah. Jauziku kemana? Tanya Aini lagi. Aku suruh motong daging di bawah. Gak bakal pulang kalau belum selesai. Aini melihat ke belakang dan agak lama melihat Roy. Antum yang punya keputusan, ujar Ustazah masih melihat Roy. Bukan suami aku. Lagi pelan ke arah Roy. Aini memang memperhatikan apa yang terjadi di bawah tadi. Apakah aku sudah boleh menagih kurbannya? Ujar Roy. Lagi. Aini senyum manja mendengar perintah Roy. Tak bisa, ia bilang tidak ke penguasa rumahnya itu. Sambil melihat ke kiri dan kanan karena masih sepi, semua orang sibuk di bawah. Perlahan Aini melepaskan jilbab. Kamu yang punya keputusan, ujarnya lagi. Sekarang Aini perintah Roy. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ingatkan kepada teman-teman bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Apa ia akan mengambil kurbannya ini di kamar sang suami? Pastor itu ingin mengklaim hadiah kurbannya. Ia berdiri sambil menenteng hijab pinknya dan melihat Roy sejenak, kemudian pergi ke kamar suaminya. Roy mengikutinya. Aku akan mengambil kurban sesungguhnya ini, gumam Roy dalam hati dan bersambung.